Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Sulsila akan mempresentasikan mengenai hasil analisis dan sintesis artikel mengenai STEM Learning. Berikut beberapa daftar artikel yang dianalisis. Artikel pertama yaitu berjudul Situs STEM, A System for Synergetic Learning, Physics and Computational Thinking. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif yang menganalisis pembelajaran siswa dengan menggunakan kurikulum situs STEM atau kolaboratif computational STEM selama 1 semester penuh di kelas fisika sekolah menengah. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 3 jenis, yaitu instrumen tes untuk mengetahui peningkatan akademik, PFL Assessment untuk mengetahui strategi pemecahan masalah siswa, dan Embedded Assessment untuk mengetahui integrasi computational thinking dengan STEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan situs STEM ini memiliki signifikansi lebih besar daripada di kelas kontrol pada tingkatan akademik. Kemudian dari PFL Assessment terdapat 2 strategi pemecahan masalah siswa, yaitu menerapkan persamaan kinematika dan menyelesaikan persamaan dengan pendekatan step by step. Dari hasil Embedded Assessment diperoleh bahwa computational modeling membantu siswa dalam memahami konsep dan menggunakan persamaan untuk menyelesaikan persoalan. Hasil kesimpulannya yaitu kurikulum situs STEM ini dengan menggunakan pendekatan learning by modeling dinilai efektif dalam pembelajaran fisika dan computational thinking di kelas, dan suasana kolaborasi tercipta dalam model situs STEM ini. Kelebihan dan kekurangannya yaitu instrumen digunakan cukup lengkap dalam memperoleh data, namun dalam prosedur pelaksanaan kurang lengkap diuraikan bagaimana gambaran learning by modeling dilakukan di kelas. Artikel kedua mengenai pengaruh design thinking, pendekatan design thinking pada pembelajaran STEM learning di beberapa konsep fisika. Penelitian ini dilaksanakan setelah program sekolah atau disebut after school program dengan menerapkan pembelajaran STEM dengan design thinking dalam pembelajarannya. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini instrumen tes terdiri dari 25 soal pilihan ganda. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa peningkatan besar yang signifikan terjadi pada hasil pretest post-test siswa laki-laki dan perempuan. Hasil perhitungan menggunakan one-way ANCOVA didapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara prestasi laki-laki dan prestasi perempuan. Kesimpulannya menunjukkan bahwa pembelajaran STEM dengan pendekatan design thinking dapat meningkatkan prestasi dan pemahaman konsep yang lebih baik untuk siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Kelebihannya artikel ini yaitu prosedur pelaksanaan penelitian dalam kelas menggunakan design thinking lengkap diuraikan sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang cukup baik mengenai bagaimana STEM learning dilaksanakan. Artikel ketiga ini berjudul The Impact of an Integrated Robotic STEM with a syllable topic on high school students' perception of integrative STEM, interest, and career orientation. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mengintegrasikan robotika pada pembelajaran STEM dengan membuat robot perahu layar dalam pembelajarannya di kelas eksperimen dan menggunakan robot Lego di kelas kontrol. Instrumen yang digunakan terdiri dari 4 jenis, yaitu instrumen tes, terdiri dari 25 soal PG, dan kuesioner 3 jenis, yaitu persepsi terhadap integrasi STEM, minat dan karir STEM, dan kepuasan kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi STEM dengan menggunakan Arduino pada perahu layar lebih dapat meningkatkan persepsi siswa dengan level tinggi. Grup eksperimen mengalami peningkatan yang lebih positif pada minat terhadap STEM dan karir STEM. Siswa pada grup eksperimen menyatakan memiliki pemahaman yang lebih baik pada fisika dan pemrograman, serta memiliki motivasi yang lebih tinggi dan menyatakan bahwa menggunakan Arduino lebih memberikan pilihan banyak pada pemrograman. Kesimpulannya adalah integrasi STEM dan robotika dapat meningkatkan persepsi siswa terhadap integrasi STEM, minat dan karir STEM, integrasi kurikulum STEM dengan menggunakan robot perahu layar. Kelebihannya yaitu prosedur pelaksanaan penelitian dalam kelas lengkap diuraikan tahapan-tahapannya. Artikel keempat berjudul The Effect of STEM Project-Based Learning
on self-efficacy among high school physics student. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menerapkan STEM PJBL untuk mengetahui self-efficacy siswa dalam menyelesaikan permasalahan mekanik pada siswa. Penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen dengan jumlah 40 siswa pada grup eksperimen dan 40 siswa pada grup kontrol. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang terdiri dari 33 items mengenai self-efficacy yang merujuk pada kuesioner yang berbasis teamwork. Kemudian disesuaikan dengan lingkungan belajar di sekolah menengah di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor rata-rata pada kelas eksperimen, yakni memiliki 11% peningkatan. Siswa yang mengikuti pembelajaran STEM PJBL menunjukkan self-efficacy yang lebih baik dalam menjawab permasalahan fisika. Kesimpulannya adalah pembelajaran dengan STEM PJBL dapat meningkatkan self-efficacy siswa dalam menyelesaikan permasalahan mekanik pada siswa. Pada kelebihan dan kekurangan artikel yang ini, yaitu pada hasil penelitian ditunjukkan data dengan interpretasi grafik dan diagram batang. Sebaiknya dipilih salah satu saja untuk dapat memberikan gambaran secara ringkas dan jelas. Artikel kelima merupakan penelitian kuantitatif yang mengintegrasikan STEM dengan model argumentasi Tolmin untuk mengetahui kemampuan akademik, keterampilan berpikir reflektif, dan keterampilan psikomotor. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari instrumen tes, skala berpikir reflektif, dan kemudian observasi untuk mengukur keterampilan psikomotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tes kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian diperoleh faktor X sebesar 3,67 yang merepresentasikan bahwa kecenderungan berpikir reflektif siswa ada pada kategori tinggi. Hasil observasi pada keterampilan psikomotor menunjukkan bahwa keterampilan psikomotor mengalami penurunan pada level yang lebih tinggi. Kesimpulannya adalah integrasi STEM dengan Tolmin's Argumentation Model dapat meningkatkan prestasi akademik dan mengembangkan keterampilan berpikir reflektif. Walaupun mengalami penurunan skor pada tahapan yang lebih tinggi di keterampilan psikomotor, skor rata-ratanya masih menunjukkan pada kategori yang tinggi. Kelebihan dan kekurangan artikel ini yaitu alasan mengenai mengapa semakin tingginya keterampilan psikomotor siswa itu menjadi semakin menurun tidak diuraikan secara jelas, hanya disebutkan saja bahwa tidak ada hubungan antara performa di kelas dengan keterampilan psikomotor. Selanjutnya, artikel ke-6 berjudul The Effect of STEM Activities Related to Work Energy Topic on Academic Achievement and Prospective Teacher Opinion on STEM Activities. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menerapkan STEM dengan model pembelajaran 5E, yaitu Engage, Explore, Explain, Elaborate, dan Evaluate. Dan produk yang dihasilkan pada penelitian ini berupa roller coaster. Penelitian ini dilaksanakan kepada partisipan berupa mahasiswa tahun kedua jurusan pendidikan matematika SD dan terdiri dari 40 siswa di kelas eksperimen dan 29 siswa di kelas kontrol, di mana mahasiswa pendidikan matematika SD ini mengontrak mata kuliah fisika dan belajar topik usaha energi. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu instrumen tes dan survei opini, yaitu SAOM atau STEM Activities Opinion Survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran STEM berbasis model 5E dinilai lebih efisien pada hasil pencapaian akademik siswa. Hasil opini dari prospective teacher yaitu mengenai kelebihan STEM, diantaranya meningkatkan kerjasama grup dan meningkatkan kreativitas. Kelemahan STEM pada penelitian ini yaitu memerlukan waktu yang sangat terbatas dan terdapat dominasi seseorang dalam kelompok yang terlalu tinggi. Kemudian tingkat kebisingan kelas saat aktivitas pembelajaran juga menjadi kelemahan STEM. Yang ketiga adalah produk merupakan salah satu aspek yang menarik dalam pembelajaran STEM. Kemudian yang keempat adalah 17 responden menyatakan akan menggunakan aktivitas STEM saat mengajar nanti. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa pembelajaran STEM berbasis model 5E ini dinilai lebih efisien pada hasil pencapaian akademik siswa. STEM dapat menjadi rujukan bagi pendidik dan peneliti dalam meningkatkan kemampuan akademik siswa. Kelebihan dan kekurangan artikel ini yaitu metode penelitian yang diuraikan cukup detail dan proses pembelajarannya pun diuraikan sehingga memudahkan
kita untuk memahami bagaimana proses pemikiran STEM dilaksanakan. Kelemahannya yaitu sebaiknya penulis memperhatikan urutan yang ditulis pada intisari dan referensi itu sama, yaitu mengenai referensi atau daftar pustaka. Artikel 7 berjudul Student Attitude Towards STEM Education, Voice from Indonesian Junior High School. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain survei untuk mengetahui sikap siswa terhadap pendidikan STEM dan karir STEM. Partisipannya yaitu sebanyak 260 siswa SMP negeri usia 12-16 tahun di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Instrumen yang dilakukan pada penelitian ini yaitu ATSTEM atau Attitude Towards STEM Questionnaire. Dan kemudian hasil yang diperoleh bahwa tingkatan sikap terhadap STEM dari keempat dimensi menempatkan matematika sebagai urutan pertama, sains kedua, STEM ketiga, dan teknologi engineering keempat. Dan dikatakan bahwa siswa memiliki suatu konsistensi terhadap subjek atau komponen STEM secara terpisah. Kesimpulannya adalah hasil penelitian menyatakan bahwa instrumen ini memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Instrumen ini dapat digunakan untuk mengukur sikap terhadap STEM dengan asumsi siswa mempelajari subjek STEM dalam pembelajaran terpisah. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya keterkaitan yang signifikan antara dimensi sikap terhadap STEM. Kelebihannya yaitu terdapat lampiran kuesioner yang digunakan pada penelitian ini. Kelemahannya yaitu penelitian ini merupakan penelitian survei. Namun pada pelaksanaannya diperlihatkan dulu bagaimana pembelajaran STEM itu dilaksanakan. Nah, sebaiknya survei juga dilakukan pada sekolah yang memang sudah menerapkan STEM. Dari hasil 7 analisis artikel, maka sintesis yang diperoleh adalah sebagai berikut. STEM, definisi dari berbagai artikel itu dapat difahami bahwa STEM merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, matematika dalam suatu pembelajaran. Nah, STEM juga bisa diintegrasikan dengan beberapa model pembelajaran, yaitu learning by modeling, design thinking, robotika, project-based learning, 5M model, atau Tolman argumentation model. Dan output yang dihasilkan dari berbagai STEM dan integrasinya yaitu STEM dapat meningkatkan kemampuan akademik, kemampuan berpikir komputasi, kemampuan berpikir reflektif, psikomotor, argumentasi, self-efficacy, dan respons positif terhadap minat dan karir STEM. Salah satu produk STEM merupakan produk yang diminati dalam pembelajaran STEM. Dalam artikel pertama, Hushim menyebutkan menggunakan pembelajaran STEM untuk melatihkan keterampilan berpikir komputasi pada kinematika gerak lurus dengan menggunakan software pemrograman NextSlide dan outputnya berupa simulasi. Kemudian hasil penelitian Chen and Chang menunjukkan bahwa Arduino lebih dipilih daripada robot Lego karena dapat melakukan kustomisasi program yang lebih banyak. Di era pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, keterampilan berpikir komputasi ini bisa dilatihkan. Keterampilan berpikir komputasi dapat dilatihkan di era pesatnya perkembangan informasi dan teknologi ini. Keterampilan berpikir komputasi ini tidak hanya menggunakan teknologi atau komputer saja, melainkan lebih kepada cara berpikir seperti komputer atau komputasi. Adapun produk yang bisa dihasilkan dari keterampilan berpikir komputasi ini yaitu dengan menggunakan Arduino. Nah, Arduino sekarang bisa dieksekusi secara virtual tanpa menggunakan perangkat hardware. Artinya dapat memudahkan siswa dalam setiap siswa untuk bisa mengeksekusi setiap desain. Adapun kerangka berpikirnya yaitu STEM bisa diintegrasikan dengan design thinking. Kenapa design thinking? Karena dalam design thinking, dalam penelitian sebelumnya disebutkan bahwa design thinking dapat memposisikan siswa sebagai seorang saintis atau seorang engineer dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian STEM dan integrasi STEM dengan design thinking dan menggunakan Arduino kemudian diterapkan pada topik kelistrikan akan menghasilkan sebuah riset yang baru yang berjudul Integrasi STEM Design Thinking menggunakan virtual Arduino Uno pada topik kelistrikan dalam melatihkan keterampilan berpikir komputasi. Sekian
penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.